Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Abdul Nenggolan dengan NIM 64 dari kelas 3E. Ingin mempresentasikan hasil uh, tugas saya dengan judul permasalahan korupsi dalam pemerintahan Indonesia. Di pendahuluan di sini, korupsi itu masih menjadi persoalan serius gitu Indonesia, dan terjadi secara berulang meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan. Seperti semangat besar dari awal, kemudian pengungkapan beberapa kasus besar, kemudian meredup ketika dengan kepentingan politik dan struktur kekuasaan. Meskipun reformasi telah dilakukan atau telah memberi ruang bagi lembaga-lembaga seperti berdirinya lembaga pemberantasan korupsi atau KPK untuk bekerja secara lebih independen, kenyataannya upaya pemberantasan korupsi ini sering tidak berkelanjutan dan terputus di tengah jalan. Gitu. Hal ini dapat dilihat seperti dari Indeks Persepsi Korupsi atau CPI Indonesia yang cenderung stagnan gitu. Pada tahun 2024 silam, Indonesia itu memperoleh skor 34 dari 100 angka yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih dianggap mengakar dalam sistem pemerintahan. Data ini mengindikasikan bahwa problemnya bukan sekedar kurangnya pendidikan, tetapi adanya hambatan yang lebih dalam, terutama yang berkaitan dengan politik, budaya birokrasi, dan struktur ekonomi politik nasional. Kemudian selain itu, biaya politik yang tinggi, praktik patronase, serta lamanya transparansi dalam pendanaan partai membuat korupsi ini tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi berlangsung terstruktur dalam jaringan politik dan ekonomi. Di tingkat daerah, desentralisasi memberikan kewenangan besar kepada kepala daerah, namun pengawasan yang lemah membuka peluang penyalahgunaan anggaran. Kasus-kasus sebelumnya seperti KTP, skandal BLBI itu menunjukkan bahwa korupsi melibatkan aktor politik dan ekonomi dalam jaringan yang luas. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tapi juga membutuhkan reformasi sistem politik. Kemudian ada tinjauan pustaka, yang mana saya mengambil teori dari Ross, Ackerman, dan Palivka yang menjelaskan bahwa korupsi itu muncul ketika terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan intensif politik biokratik yang tidak seimbang, sehingga praktik penyalahgunaan kekuasaan menjadi terbiasa dan dianggap wajar. Meskipun Indonesia telah memasuki era demokratisasi, Mitzer menyatakan bahwa biaya politik yang tinggi dalam konsentrasi kekuasaan justru membuat praktik patronase dan politik balas budi semakin menguat, sehingga korupsi tetap berlangsung di tingkat elit. Selain itu, independensi lembaga penegak hukum juga menjadi penentu keberhasilan pemberantasan korupsi. Ada beberapa penelitian terdahulu dan jurnal yang saya cari itu menegaskan bahwa revisi UU KPK tahun 2019 itu berdampak pada kurangnya ruang independensi KPK yang kemudian mempengaruhi efektivitas penyelidikan kasus, terutama yang melibatkan pejabat politik. Di tingkat daerah, desentralisasi memperluas kewenangan pemerintah lokal, namun pengawasan yang lemah menjadikan peluang korupsi semakin terbuka. Sebagaimana diuraikan Paranata 2025, hal ini tuh terlihat dalam beberapa kasus pengadaan barang dan jasa, termasuk skandal proyek IKTP tersebut. Baik, kemudian masuk pembahasan. Salah satu penyebab utama mengapa pemberantasan korupsi ini tidak berkelanjutan adalah karena lemahnya independensi tadi, yang dimana setelah revisi UU KPK pada tahun 2019 itu, banyak pengamat menilai bahwa KPK itu menjadi semakin terbatas gitu ruang geraknya. Karena kewenangan penindakan yang sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri kini harus melalui prosedur tambahan, dan status pegawai KPK yang dialihkan menjadi ASN juga menimbulkan kekhawatiran atau intervensi birokratik. Kemudian di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah lama atau sudah memang dari dulu ada. Dalam sejarahnya
Praktik korupsi ini bersifat panjang dan berlapis, bermula dari sejak era prakolonial melanjut ke praktik administrasi koloni Belanda, di mana mengalami pembiasan khas di masa Orde Baru Soekarno yang bertumbuh masif di era Orde Baru Soeharto dan kemudian mengambil bentuk baru di era reformasi. Kemudian pada tingkat prakolonial dan tingkat awal kolonial, bentuk korupsi ini cenderung bersifat patronal dan berbasis personal. Penguasa lokal memonopoli akses tanah, pungutan, dan hak monopoli perdagangan. Akarnya adalah sistem patron klien dan legitimasi komunikasi birokrasi modern. Masa kolonial Belanda membawa birokrasi formal sekaligus praktik pemerahan atau eksploitatif frame ekstraksi yang menormalisasikan monopoli izin dan pengelolaan sumber daya. Korupsi menjadi bagian dari mekanisme penguatan ekonomi politik kolonial. Kemudian pada periode Orde Lama atau di mana dalam masa Soekarno, ini menunjukkan pergantian legitimasi dan tekanan ideologis. Meski ada upaya pembangunan, nepotisme dan praktik transaksi politik tetap ada, terutama pada pembangunan. Terutama pada masa transisi menuju Orde Baru. Di bawah Orde Baru, korupsi bertransformasi menjadi sistem besar-besaran seperti KKN, yaitu korupsi dan nepotisme. Ini menjadi sebuah tantangan besar gitu di era masa kepresidenan Soeharto gitu. Yang terus kemudian ada pada masa reformasi yang dimana ini presiden kemudian diganti atau masa-masa Orde Baru, masa-masa Soeharto turunkan paksa oleh para rakyat Indonesia yang kemudian ini menjadi sebuah masa di mana kepemimpinan B.J. Habibie, itu pada masa reformasi ini reformasi ini berbalik arah ketika lembaga Australia didukung konsisten oleh kekuatan politik. Itu. Kemudian kesimpulan berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa korupsi Indonesia ini merupakan tidak hanya disebabkan oleh individu pelaku, tapi sudah mengakar dalam struktur politik, birokrasi, dan budaya sosial. Meskipun telah dilakukan berbagai upacara pemberantasan seperti pembentukan KPK dan penerapan sistem pengawasan, korupsi tetap terjadi karena adanya politik biaya tinggi, lemahnya transparansi anggaran, serta kuatnya jaringan patronase antara pejabat publik dan kelompok kepentingan ekonomi. Revisi UU KPK tahun 2015 menunjukkan bahwa independensi lembaga penegak hukum masih rentan terhadap intervensi kekuasaan. Di tingkat daerah, otonomi memberikan ruang inovasi pemerintahan, namun tanpa kontrol dan audit yang memadai, peluang penyalahgunaan anggaran semakin besar. Kasus-kasus seperti proyek KTP dan skandal BLBI itu memperlihatkan bahwa korupsi dilakukan secara terorganisir dan berlapis, melibatkan banyak aktor dengan fungsi yang saling mendukung. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menindak pelaku, tetapi memerlukan perubahan besar melalui reformasi pendanaan politik, transparansi administrasi publik, kemudian penguatan sistem internal dan eksternal, serta penamaan nilai integritas yang berkelanjutan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat umum. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.